Hai, jumpa lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Secara khusus di kesempatan ini video materi kelas 10. Video ini masih kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang teks eksposisi. Jadi kita nanti akan masih membahas tentang teks eksposisi. Ya, supaya tidak kelamaan langsung saja ya. Absen di kolom komentar, like videonya, jangan lupa subscribe-nya untuk yang belum, dan share videonya supaya Anda atau kalian mendapat berkah melimpah. Dan seperti biasa, pertanyaan nanti bisa langsung ditulis di kolom komentar supaya bisa langsung berdiskusi di sana. Ya. Ya, kita langsung mulai saja masuk ke materinya. Ya, pada kesempatan ini, pada kali ini kita sudah masuk pada bagian pengembangan isi teks eksposisi. Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Nah, cara mengembangkannya secara garis besar nanti akan dijelaskan dari buku yang kalian gunakan nanti ya. Buku yang ini, buku yang seperti ada yang digambar awal di slide tadi. Secara garis besar akan ada dua hal tentang cara mengembangkan isi teks eksposisi, yaitu pertama melengkapi bagian tesis dengan argumen yang mendukung, dan yang kedua menyampaikan kembali gagasan ke dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Ya, jadi secara garis besar dua hal ini yang akan dibahas. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat satu persatu ya, mulai dari tesis maupun argumen. Nah, bagian pertama yaitu tadi melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung. Ya, eksposisi, teks eksposisi itu dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis dan pernyataan pendapat. Ya, jadi untuk menguatkan pendapat tersebut digunakan argumen-argumen ya. Jadi ini kaitannya tesis dengan argumen tadi. Dikembangkan berdasarkan gagasan pokok. Tesis itu biasanya adalah berisi tentang gagasan pokok atau gagasan umum. Ya, seperti saya sudah jelaskan di awal, kalau kamu nanti mendengar gagasan pokok, gagasan umum, gagasan utama, itu semua sama. Nah, kemudian ini dikembangkan, tesis ini kemudian dikembangkan dengan menggunakan argumen-argumen pendukung. Ya, jadi argumen ini gunanya adalah untuk mendukung tentang apa yang ditulis pada bagian awal atau pada gagasan pokoknya. Ya, jadi isinya adalah gagasan penjelas. Nah, untuk lebih jelasnya saya juga menyertakan contohnya. Nah, kita langsung lihat contohnya saja supaya tidak terlalu bingung. Ya, sama contoh juga saya ambil dari buku. Ya, mungkin kalau ada yang sudah di rumah ada buku paketnya, ya, di rumah ada buku paketnya ini, bisa dibuka di halaman 63 ya. Di halaman 63 saya ambilkan contohnya dari situ ya. Oh maaf, ini untuk yang pertama pembangunan, berarti ini saya ambilkan contohnya dari halaman 56 ya. Contohnya saya ambilkan dari 56 dan 57 ya. Nah, contoh teksnya dari halaman 56 dan 57, teksnya sangat panjang. Nanti kalau yang tidak ada bukunya ya berarti bisa di screenshot, kemudian nanti bisa dipahami bagian paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh itu apa saja isinya ya. Nah, kemudian ini analisisnya. Jadi yang dianalisis adalah dari teks tadi, tapi hanya yang paragraf pertama. Nah, kita lihat paragraf pertama berarti yang ini ya, hanya yang bagian ini. Walaupun teksnya panjang, kita akan hanya melihat bagian pertama saja ya. Nah, di dalam paragraf pertama tadi, gagasan pokoknya adalah bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Nah, kita lihat lagi ya. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Nah, ini kebetulan seperti saya sudah jelaskan di video sebelumnya,
Ya, gagasan pokok itu sebenarnya tidak harus selalu sama dengan kalimat pokoknya atau kalimat utamanya. Ya, ini kebetulan kalimat utamanya hanya pendek. Ya, bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Jadi kalimat utama di sini digunakan juga sebagai gagasan utama atau gagasan pokok. Ya, sama. Karena memang kalimatnya adalah kalimat pendek. Kalau kamu bisa memendekkan lagi ya tidak masalah sebenarnya. Yang penting adalah inti dari kalimat ini itu kamu tulis sama persis dengan gagasan yang kamu buat. Ya. Intinya seperti itu. Nah, kemudian yang namanya gagasan pokok tadi adalah inti dari kalimatnya. Nah, kemudian gagasan pokok ini juga ternyata dalam satu paragraf ini ada di awal paragraf. Berarti paragraf ini disebut sebagai paragraf deduktif karena ada di awal paragraf, ada di depan paragraf. Ya. Jadi diingat-ingat kalau ada di awal atau di depan paragraf, ya maksudnya di depan ya berarti paling atas itu kalimat atau paragrafnya berbentuk paragraf deduktif. Kalimat utamanya ada di awal, otomatis gagasan pokoknya juga ada di awal. Nah, untuk gagasan penjelas dari paragraf tersebut, ya ini masih satu paragraf. Jadi ada gagasan pokok, kemudian ada gagasan penjelas. Nih, bisa dilihat. Jadi dari gagasan pokok atau kalimat pokok ini, itu memunculkan kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Ya, gagasan penjelasnya ada mulai dari 6 sampai tersebut. Itu adalah gagasan pokok. Jadi maksudnya gagasan pokok dan gagasan penjelas itu masih dalam satu paragraf. Ya. Jadi nanti kalau misalnya kamu akan pindah ke paragraf kedua, ya tentu di paragraf kedua nanti ada gagasan pokoknya, ada juga gagasan penjelasnya. Ketiga juga sama, keempat juga sama dan seterusnya sampai selesai. Ya, jadi di setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok dan gagasan penjelasnya masing-masing. Ya, jadi jelas dari hasil analisis yang tadi, dari hasil analisis ini maksudnya gagasan penjelas itu isinya adalah kalimat-kalimat yang mendukung gagasan pokok. Ya, ini gagasan pokok ini mendukung gagasan pokok yang disampaikan. Ya, lihat. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Nah, masalahnya apa saja? Masalahnya ternyata ada 6 di gagasan penjelas dijelaskan. 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ya mulai dari sini, ini ada di kemungkinan ada di kalimat berikutnya, ini juga ada di kalimat berikutnya dan seterusnya sampai selesai tadi. Ya, jadi itu contohnya. Ya, jadi sebenarnya ketika kalian atau Anda membaca sebuah teks secara otomatis, kalian atau Anda juga bisa memahami makna inti teks dan mana penjelas dari inti yang ada tersebut. Ya, jadi pasti nanti apalagi kegiatan beberapa pelajaran kegiatan kalian ada yang merangkum sebuah teks. Jadi secara otomatis atau secara tidak langsung kalian sebenarnya sudah belajar untuk mencari gagasan pokok dan juga gagasan penjelas. Ya. Nah, kemudian bagian berikutnya ya untuk gagasan pokok dan gagasan penjelas. Untuk bagian berikutnya yaitu menyampaikan kembali gagasan ke dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Ya, bagian ini adalah bagian bagaimana cara Anda menyampaikan kembali gagasan yang terdapat dalam suatu teks. Nah, ini yang sudah saya bilang tadi juga. Hal ini itu sudah sering kalian lakukan sebenarnya. Kalian latih saat membuat suatu ringkasan. Ya, saat membuat suatu ringkasan itu secara otomatis diri Anda itu melatih untuk menyampaikan kembali gagasan yang ada dalam teks dalam bahasa yang berbeda. Ya. Nah, kenapa dikatakan dalam bahasa yang berbeda? Jelas nanti yang kamu tulis
tidak apa ya, tidak sama persis dengan yang ada di buku atau di teksnya, karena yang ditulis adalah intinya saja, ya. Nah, apabila meringkas suatu teks, pasti yang pertama kali dilakukan itu kan adalah mencari kalimat pokoknya, ya. Yang pertama kali dilakukan adalah mencari kalimat pokoknya, kemudian menemukan gagasan pokoknya. Nah, setelah kalimat pokoknya ketemu, ini misalnya tadi kalimat pokoknya ketemu di kalimat pertama, kalimat awal, kalimat paling depan dalam satu paragraf. Kemudian kalian menentukan gagasan pokoknya, ya. Kalian menentukan gagasan pokoknya. Apakah kalau misalnya kalimatnya agak panjang, apakah kalian bisa lebih meringkasnya lagi, lebih menuliskan intinya lagi, itu juga tidak masalah, ya. Nah, kemudian itu ditulis dalam bahasa atau kalimat yang berbeda. Nah, di contoh ini, ya, sama ini nanti kalau contoh ini, oke, contoh ini kalau di buku, kalau ada yang sudah ada bukunya ya, bisa dibuka di halaman 65, ya, di halaman 65. Di situ juga nanti ada panduannya bagaimana cara membuatnya, kemudian ada terusannya. Jadi yang ini kan yang kita bahas hanya apa yang paragraf pertama. Nah, kemudian sebenarnya nanti bisa kalian lanjutkan sendiri paragraf kedua dan paragraf ketiga sampai selesai dalam satu teks tadi, dalam satu teks utuh tadi, ya. Itu bisa kalian tuliskan semua. Jadi penyampaian dalam teks eksposisinya seperti apa, teks yang sebenarnya seperti apa, kemudian penyampaian dengan bahasa yang kalian gunakan sendiri itu seperti apa, itu nanti bisa ditulis. Ingat ya, penyampaian dengan bahasa yang berbeda itu intinya tetap sama dengan teks yang sebenarnya. Hanya bahasa yang kamu gunakan itu mungkin menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh orang lain, ya. Ya, jadi dari contoh ini jelas terlihat bahwa penyampaian kembali gagasan itu sedikit berbeda, ya, sedikit perbedaannya ada dalam teks yang ini dan teks yang ini, ya. Kemudian nanti ini juga selain kalian selalu latihan dengan meringkas, mungkin dari teks-teks yang mungkin pernah dibaca, kalian bisa selalu belajar untuk mencoba menyampaikan kembali dengan menuliskan kembali. Jadi jangan hanya menyampaikan kembali di angan-angan, hanya dipikirkan, ya. Jadi kalau misalnya kalian hanya dipikirkan, ya nanti akhirnya kalian akan kelupaan, ya. Jadi istilahnya seperti ini, kalau misalnya kalian mau memahami suatu teks tapi kalian tidak mengerti teksnya, isi teksnya, pasti setelah membaca kalian akan lupa, dan itu akan merugikan kalian sendiri. Kalian sudah sudah lama-lama membaca teks tersebut tapi kalian tidak tahu intinya, jadi sudah membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga. Makanya mulai dari sekarang belajarlah untuk memahami suatu teks, ya, sebelum mengomentarinya atau sebelum menyampaikan kembali, ya. Jadi supaya apa yang Anda baca juga bisa benar-benar masuk ke dalam pikiran kalian, sehingga mudah diingat, itu akan lebih mudah diingat, ya. Jadi mungkin dua hal ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, di video kali ini, ya. Ya, di sini saya selalu mengingatkan, jaga kesehatan dan tingkatkan daya tahan tubuh Anda dengan cara cukup tidur, ya. Jadi walaupun kalian belajar dari rumah, tetap
olah waktu tidur kalian dengan baik. Ya, tidak usah begadang. Begadang itu tidak begadang pun sebenarnya waktu kalian di rumah itu sangat banyak. Ya, begadang itu sangat merugikan dan ya nantinya akan akan merusak tubuh kalian sendiri. Ya, kemudian olahraga atau terpapar cukup sinar matahari. Ya, jangan hanya di kamar terus, keluarlah untuk sekedar menghirup udara segar di luar atau berjemur selama setengah jam mungkin, karena matahari pagi itu baik. Perbanyak makan buah dan sayur, ya, yang tidak doyan sayur mulai dari sekarang belajarlah untuk makan sayuran. Kemudian jaga jarak fisik dari orang lain, ini terutama kalau kalian keluar rumah. Kemudian pola hidup bersih dan sehat, rajin-rajinlah cuci tangan ya dimanapun berada. Ya, sekian dulu, mungkin materi berikutnya akan dilanjutkan di video berikutnya supaya tidak terlalu panjang, karena kemungkinan materi yang berikutnya nanti akan lebih panjang durasinya daripada video-video sebelumnya ya, karena materi yang dibahas juga sedikit lebih banyak. Ya, sekian dulu, salam sehat. Jangan lupa untuk selalu pakai masker saat ada di luar rumah atau bertemu dengan orang lain. Terima kasih.